Ada yang nanya, Pak Yai, kok kelompok-kelompok teroris itu mereka semua ahli sholat, ahli ibadah, ahli membaca Quran, kok tega kita memerangi mereka semua? Kalau udah nanya kayak gini Pak, ngejawabnya nggak boleh saya langsung bacakan hadis saja biar jenengan paham. Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Serem. Nabi nggak pernah bersabda sekasar ini. Saya aja agak sungkan ngomongnya di sini karena bahasanya kasar. Mbok ya dialusin, kiri neraka, alusin lagi, segawon neraka. Syarru qatla tahta adimis sama, seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai khawarij, mati sebagai radikalis teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur berperang melawan khawarij, gugur berperang melawan teroris radikalis. Ini sabda Nabi. Yakhruju qaumun min ummati, dan akan keluar kata Nabi sekelompok orang di tengah-tengah umatku, di mana mereka itu yaqra'unal Quran, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Makanya hati-hati rumah tahfiz, karena ada mereka yang ngebentuknya, mereka fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Bu, Pak, ini Kanjeng Nabi berbicaranya bukan sama kita, berbicaranya sama sahabatnya. Bacaan Quran orang khawarij radikalis teroris itu melampaui bacaan para sahabat. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai', sholat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Salat kita nggak ada apa-apanya, puasa kita nggak ada apa-apanya, bacaan Quran kita tidak ada apa-apanya. Tapi jangan pernah tertipu oleh kefasihan mereka, kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Nabi sebutkan 3 kali, faquba liman qatalahum, lalu beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Mudah-mudahan marga 3 ini bersih dari kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua ngaji. Kita baru saja lepas dari masa pandemi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Dengan ngaji ini Allah lipat gandakan pahala bagi kita semua. Allahumma amin. Ngaji ini nyambung gak nyambung, paham gak paham, mudeng ora mudeng, masuk kuping kanan bablas kuping kiri, pahalanya khairum min alfi raka'atin tatawu'an, itu lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya.
Cuman sayangnya pahala niku ora ketoan. Kalau bahasa Jawanya salah nggak apa-apa ya. Nggak kelihatan pahala itu, yang kelihatan duit. Gitu bengke. Makanya jenengan ini kalau ditawarin pahala banyak yang nggak demen, banyak yang nggak suka. Tapi kalau ditawarin duit banyak yang suka. Coba kalau kita bikin pengumuman nang masjid, nang musola, bapak-bapak, ibu-ibu yang sholat subuh berjamaah ke masjid, satu orang dikasih duit 1 juta. Rame musolanya, rame, full sampai keluar-luar. Ini musolanya kalau subuh penuh nggak? Penuh sama nyamuk, wong, mubeng. Artinya Bapak Ibu, orang kenalnya sama duit. Tapi ingat, pahala ini memang gak kelihatan, seolah-olah tidak ada bobotnya. Tapi pahala yang kita upayakan di dunia ini, ganjaran dari Gusti Allah nanti memetiknya di akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya harta kekayaan yang disombongkan. Saya tanya, Bu, ada nggak orang sugih sombong? Banyak. Orang miskin sombong tambah banyak. Udah melarat sombong, apanya yang disombongin? Makanya dalam kitab Nasoih kita baca ada kalimat begini, atakabburu minal agniya'i qabih. Orang kaya sombong iku elek. Walakinnahu minal fuqara'i akbah. Tetapi orang miskin sombong, melarat sombong, itu tambah elek. Orang pinter sombong elek, goblok sombong tambah elek. Ibu-ibu sing ayu-ayu sombong malah elek. Ibu-ibu sing elek sombong tambah elek. Ada nggak Bu orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Saya pengen tahu rainya kayak apa orang itu. Udah jelek sombong. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta kekayaan, anak-anak yang jadi kesombongan dan kebanggaan. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datangnya menghadap Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita semua nanti menghadap Allah damai dan selamat. Allahumma amin. Salawat serta salamnya Allah semoga senantiasa ia dilimpahkan oleh Allah Ta'ala untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga terlimpah kepada kita semua segenap umatnya. Allahumma amin. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Cuman anehnya, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Semua nabi-nabi dahulu kala menyegerakan doanya. Kecuali saya, kata Nabi. Malaikat Jibril datang, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok datang malaikat Jibril lagi, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Besok datang lagi, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan oleh Allah. Saya enggak jadi doa, kata Nabi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Aku sengaja nabung, kata Nabi. Aku sengaja menunda doaku, menabungkan doa yang pasti dikabulkan itu.
akan aku jadikan syafaat li ummati, untuk umatku pada hari kiamat nanti, yang dengan syafaat itu umatku bakal masuk surga semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita ini diaku umat Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Nah, bicara tentang surga, Bu, mau masuk surga? Bapak-bapak mau masuk surga? Oh, maulah. Wong di surga ada 70 bidadari yang bermata jeli. Wahurun ain, bidadari yang bermata jeli. Matanya berbinar-binar. Selalu perawan walaupun kepake terus. Habis dipakai perawan lagi, habis dipakai perawan lagi. Lihat muka bapak-bapak pengen cepat mati semua ya. Ketemu bidadari yang bermata jeli. Satu bapak-bapak dikasih 70. Makanya bapak-bapak sabar. Yang pengen betul poligami, sabar. Pak Camat sabar. Nanti dipelototin Bu Camat sabar. Yang pengen betul poligami tapi takut istri, sabar. Di akhirat nanti di surga ada poligami. Satu bapak-bapak 70 bidadari. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Nah, bicara tentang surga, bagaimana agar kita bisa mendapatkannya? Ini tak tergantung amal kita, tapi tergantung rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah salah seorang pun di antara kalian semua yang masuk surga karena amal perbuatannya. Bukan amal kita yang memasukkan ke surga. Bukan karena sholatnya yang paling rajin, bukan karena amaliyahnya yang begitu banyak. Illa birahmatillahi ta'ala, kecuali semata-mata hanya karena rahmat Allah. Sahabat sampai nanya, wala anta ya Rasul, termasuk engkau juga ya Rasul? Wala ana, kata Nabi, termasuk saya. Masuk surga bukan karena amal perbuatan saya, tapi karena rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu, kita ini warga Nahdiyin, diajarin gak boleh sok suci, merasa benar sendiri. Makanya kita gak cocok Pak sama ideologi Wahabi. Dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit membid'ahkan orang. Pokoknya surga Wahabi aja yang masuk surga. Sepi dong surganya. Hati-hati dengan ideologi-ideologi eksklusif kayak begitu Bapak Ibu. Ideologi tertutup. Dia merasa paling benar sendiri. Dikit-dikit mentabdi', membid'ah-bid'ahkan orang. Yang saya khawatir tuh begini, hati-hati sama anak-anak. Sekolahnya jangan sembarangan masuk sekolah. Jangan sembarang masuk pesantren. Di Indonesia ada 198 pesantren terafiliasi terorisme di Indonesia ini. Cuman jangan lebay meresponnya, karena jumlah pesantren itu 28.800 dan sebagian besarnya pesantren NU. Jadi ada 99,3% pesantren yang masih setia NKRI. Cuman ada 0,7% yang tidak setia NKRI. Makanya kudu hati-hati masukin anak ke pondok. Karena nggak jauh dari Lampung Timur soalnya. Jangan nyebrang dikit ke metro, ada. Nyebrang dikit ke Lampung Selatan, ada. Apalagi orang tua ini senangnya tadi yang gratis-gratisan. Karena gratis main masuk saja. Hati-hati. Di situ diajarin hormat bendera haram. Nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Pemerintah kafir. NKRI negara kafir. Pancasila tagut. Hati-hati memasukkan anak ke pondok pesantren. Masuk kelompok yang sedemikian rupa.
Nah yang bahaya ini begini, kalau fenomena di kota itu orang yang baru belajar agama, baru sedikit tahu tapi sok tahu. Kalau sudah begitu orang nyetir pakai mobil, sedikit tahu berani ngebuat nombor, tahu sedikit nyupir listrik, ngotak-ngatik listrik ke setrum, itu yang bahaya. Sama dengan agama, baru tahu sedikit agama berani berfatwa. Ketimbang kita tanya belajarnya di mana, internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-internetik. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Sedikit tahu namun sok tahu. Makanya ada guyonan ini, biar ibu-ibunya nggak ngantuk. Ada orang kampung mandah merantau ke kota sambil cari kerjaan. Namanya Mukidi. Enten Mukidi? Enten ge? Mukidi merantau dari kampung ke kota. Sampai di kota Mukidi kaget. Ternyata nang kota omohe gede-gede tenan, nggak kayak di kampung. Pas Mukidi lewat kantor bank BRI, di kaca bank ada tulisannya open. Kaget Mukidi, masya Allah, open gede tenan. Nek opennya sakmene kaya apa bolune. Kebayang sama Mukidi, kayak apa ini open bininya di kampung bisa dijinjing kemana-mana. Open nang kota gedung besar, lagi melototin tulisan open, tiba-tiba ada turis yang kulit putih mau masuk bank. Sama Mukidi diingatkan, mas ojo melebu, iku open. Bulitnya noleh, ngomong apa lah orang itu, masuk aja. Sama Mukidi ditungguin, pengen tahu keluarnya jadi apa nih orang. Setengah jam kemudian keluar, cuman bukan bule yang tadi, yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu keluar panik Mukidi, welah dalah mas wis tak kandani mau gosong awakmu. Mukidi. Nah ada yang gaya gini ini ada pak, yang baru sedikit tahu agama berani memponis kopar kafir bid'ah. Ini baru kejadian kemarin ini, viral di YouTube. Ustadz Wahabi mengatakan selama ini wudhunya orang Indonesia keliru karena menghusap kepalanya cuman di ubun-ubunnya saja, binasiyatihi, di ubun-ubunnya saja, maka wudhunya keliru, wudhunya nggak sah, maka sholatnya nggak sah. Berarti warga Nahdien se-Indonesia Raya tercinta ini nggak sah semua sholat wudhunya. Payah nih Wahabi ini, kata dia nggak ada dalilnya. Bukan nggak ada dalilnya, dia yang nggak tahu dalilnya. Kan jelas hadis dari Mughirah diriwayatkan bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi tawaddoa, beliau berwudu, fama sahabina siyatihi wa alal imamah, beliau menghusap bagian ubun-ubun depan kepalanya, ke pecinya, ke imamahnya, ke udeng-udengnya. Hadis sahih Muslim. Makanya Bapak Ibu hati-hati, banyak anak muda terpancing. Tahu begitu mereka ngotot, lantas kemudian kitanya nggak ngotot, dianggapnya kita yang nggak ngotot kita salah, mereka yang benar. Kemarin mereka ngotot Pak Yai, puasa Arafah hari Sabtu haram, ngotot. Jamaah saya panik pada pengen membatalkan puasa Arafah hari Sabtu karena sudah hari Lebaran katanya. Kemudian sholat Id hari Ahad nggak sah. Nah gimana cara menghantamnya? Buat kontra narasi. Saya langsung upload videonya yang Lebaran hari Sabtu, sholat Idnya tidak sah karena masih tanggal 9 Zulhijjah Indonesia. Yang nyembelih kurban hari Sabtu, kurbannya tidak sah, cuman sembelihan saja karena dia berkorban tanggal 9 Zulhijjah. Kalau dia pengen korban hari Sabtu, mabur ke Arab, nyampe ke Arabnya kalau boleh, nyembelihnya hari Sabtu.
Nah kalau enggak kita tegaskan kayak gitu, mereka tambah ngelunjak. Ingin tahu penjelasannya? Nonton di YouTube saya. Nama YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan lupa di subscribe. Ngerti subscribe nggak sih kira-kira? Pokoknya begitulah pokoknya ya. Ditonton yang lengkap nontonnya itu. Kalau buat informasi boleh ngaji via YouTube, sekedar pengayaan informasi. Tapi kalau ngaji beneran ya harus ke pondok, minimal ke majelis, datang ke kiai. Kan ada dua macam ngaji di akhir zaman ini. Sumur datangin timba, timba datangin sumur. Yang benar ngaji itu timbanya mendatangi sumur. Jadi santri yang kudu datang ke kiai, santri yang mesti datang ke pondok, itu yang benar nuntut ilmu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak anaknya kirim ke pondok, itu barokah ilmunya. Karena timba yang datangin sumur. Ini kebalik, sumurnya datangin timba. Dari Bandar Lampung lewat Margototo. Tapi siap nyangoni kan? Guyon, saya mang bisa ngoni alhamdulillah, enggak disangoni kebangetan lah. Guyon gitu. Cuman begini, pengalaman di kota, kalau sumur datangin timbanya ngatur sumur. Itu masalahnya. Tolong Pak Ustadz, nanti materinya begini saja. Jangan yang begini-begini. Emang kamu ngajarin saya, kata saya. Di kota Pak, timba mecat sumur. Ada beberapa masjid mecat saya ngisi pengajian. Karena ngapa? Payah, karena mereka sukanya yang mencaci maki pemerintah, yang melawan pemerintah. Tapi kalau dukung negara mereka kepanasan. Nah jangan sampai sedemikian rupa. Makanya yang benar sumur, timba datangin sumur. Maka selagi ada waktu datang ke majelis taklim, selagi ada waktu datang ke pondok, selagi ada waktu anak-anaknya kirim ke pondok pesantren. Insya Allah semampu kita. Mampunya Jawa Timur, kirim Jawa Timur. Asal jangan yang kemarin viral itu ya. Ke Jombang jangan salah nggih. Ada yang bukan NU di Jombang itu. Mau ke Lirboyo, kirim Lirboyo. Jawa Timur kejauhan Jawa Tengah, Jawa Tengah kejauhan Jawa Barat, Jawa Barat kejauhan Banten, Banten kejauhan ya Lampung Timur. Di mana-mana ada pesantren. Itu yang benar. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati orang yang gampang memvonis. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa suci dengan diri kalian sendiri. Karena kalau kita merasa suci, kita akan natap orang lain dengan mata yang kotor. Kalau kita merasa paling beriman, kita gampang mengkafirkan orang. Kalau kita merasa paling sunnah, kita gampang membid'ahkan orang. Kalau kita merasa paling benar, kita gampang nyalahkan orang. Makanya ini biar mudah dipahami, ada anekdot. Ada tukang cukur. Sip nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur. Ditepuk bahunya. Pak, mau tahu nggak? Apaan? Anak paling goblok di dunia. Lu mana anaknya? Tuh di luar. Bejo namanya. Ada Pak Bejo di sini? Maaf loh Pak kalau ada. Bejo namanya. Lo kok sampean tahu Bejo anak paling goblok? Udah tes tiap hari, Bejo masih goblok juga. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk kita tes lagi. Hari ini belum dites, dipanggil Jo sini. Ternyata Bejo ini penjual koran. Anak kelas 5 SD, umur 10-11 tahun. Masuk ke dalam, ada apa Mang? Kata si Bejo. Sama tukang cukur ditawari. Di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Milih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Ketawa tukang cukur kaca pinggang. Pan bener Pak, Bejo emang goblok. Ada yang 5.000 tapi dia pilih yang 1.000. Pikir yang dicukur bener juga nih tukang cukur. Selesai cukur rambut dia bayar. Keluar, di luar ketemu Bejo lagi.
Muncul rasa penasaran, Jo, sini. Ada apa, Om? Ini duit berapa, Jo? 5.000, Om. Yang ini 1.000. Gede yang mana, Jo? Kata Bejo, ya gedean yang 5.000 lah, Om. Mosok gedean yang 1.000. Nah itu lo tahu, Jo. Ngapa tadi sama mamang tukang cukur milihnya 1.000 bukan yang 5.000? Bejo ketawa. Kata Bejo, oi Om, kalau itu mah, kalau saya yang pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetasin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada dapat 5.000 tapi sekali. Oh, yang goblok ternyata bukan Bejo. Sing goblok tukang cukur. Nah, itulah agama. Teriak-teriak kita mengkafirkan orang, kafir kembali kepada kita. Pak Bupati nggih. Selamat datang Bapak Bupati Lampung Timur, Bapak Haji Dawam Raharjo, mantan apa ya? Menteri ya dulu ya, Dawam Raharjo. Namanya sama. Monggo Pak Bupati. Oke, nanti tak selesaiin dulu, nanti giliran Pak Bupati ceramah terakhir. Jadi balik lagi, teriak-teriak kita mengkafirkan orang, kafir kembali kepada kita. Teriak-teriak kita membid'ahkan orang, bid'ah akan kembali kepada kita. Maka hindari paham yang sedemikian rupa. Bu, lanjut. Tapi tak minum sebentar ya. Panggung udah datang. Alhamdulillah. Pakai gelas aja tuh. Baik, izin Pak Bupati melanjutkan tausiahnya. Kita doakan Pak Bupati sempurna pemerintahannya, 1 periode lancar, 2 periode nambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, yang berikutnya kita kembali yang sederhana, yang tadi agak tinggi-tinggi lah, ngomongin Wahabi kali teroris itu ya. Saya pada kesempatan kali ini kita kembali bagaimana agar kita bisa mendapatkan ridha Allah. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan surganya Allah. Yang pertama mulai dari membersihkan hati kita. Karena orang baik itu tergantung hatinya. Makanya ciri orang baik itu Bapak Ibu, susah melihat orang lain susah. Tak ulang ya. Ikut susah ngelihat orang lain susah. Turut senang bahagia melihat orang lain senang. Itu orang baik. Tapi kalau dibalik, senang melihat orang lain susah, susah ngelihat orang lain senang, itu belum baik. Bu, punya cermin di rumah, ngaca di rumah, tunjuk jidatnya dewek. Saya ini Suparman Abdul Karim, sudah baik atau belum? Ciri orang baik senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Berarti kita baik. Tapi kalau susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah, belum baik. Tangga beli kulkas panas,
Tetangga nambah motor gemeter, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli ceret mencret. Belum baik, masih sewot sama kelebihan yang dimiliki orang lain, belum baik. Apalagi sama laki tak sampur ngomporan, Pak tonggone genti motor, bapak kapan? Pak tonggone genti TV, Pak bapak kapan? Pak tonggone genti istri, bapak kapan? Ya nggak apa-apa kalau pengen diganti mah. Jadi orang baik itu sederhana sekali. Makanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini tapi jangan salah terjemah. Orang se-Indonesia Raya tercinta ini banyak salah menerjemahkan. Tidaklah beriman di antara kalian sehingganya kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Apa bisa Pak jenengan kayak gitu? Bisa nggak kira-kira Pak Bupati mencintai diri kita, mencintai diri rakyatnya seperti mencintai diri Bupati sendiri? Nggak bisa lah. Jangankan Pak Bupati, bapak-bapak sama istri bisa nggak mencintai istrinya seperti mencintai dirinya sendiri? Nggak bisa lah. Buktinya kalau ibu-ibu mati duluan, bapak-bapak kawin lagi tuh. Ya Pak ya, gitu bengke. Di kampung saya Pak, nang Ogan Komering Ulu, kakek-kakek umur 80 tahun. Istrinya meninggal duluan, bukan si kakek yang mati, istrinya. Belum nyampe 40 hari tanah kuburan masih merah, si kakek demam menggigil. Diurus sama anaknya. Kok bisa orang sakit begitu suaranya ya? Kata anaknya, Mbak nak pecel, enggak katanya, enggak mau. Mbak nak bakso, enggak mau. Mbak nak sate, enggak mau. Mbak nak bebini lagi, ditawarin kawin langsung mari. Itu bapak-bapak. Mana ada aku mencintaimu seperti mencintai diriku sendiri, jawabannya pret. Ngomong apa? Nggak bisa memang. Makanya benar kalau kata Romo Kiai Haji Mustafa Bisri, kita mengenalnya Gus Mus. Beliau pamannya Ketua Umum PBNU, pamannya Menteri Agama juga. Kata Gus Mus, itu salah terjemah. Kalau terjemahannya tidaklah beriman di antara kalian seperti kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri, bahasa Arabnya enggak begitu. Tapi begini kalimatnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu, bukan li akhihi, hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Jadi bukan ma yuhibbu li nafsi kama yuhibbu nafsahu. Harus begitu kalimatnya. Tapi kalimatnya tidak sedemikian rupa. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingganya dia mencintai bagi saudaranya ma apa-apa yuhibbu li nafsihi, yang disukai pada dirinya. Maksudnya apa? Kalau dia sendiri senang sugih, mestinya dia juga senang ngelihat tonggone sugih. Bu, jenengan ada yang dagang. Kalau panjenengan senang dagangannya laris, panjenengan juga mesti senang kalau dagangan tonggone laris. Ini mangga dia belum laris, tonggone laris. Tuyul nih. Penglaris tuh penglaris. Kan begitu, cangkem elek. Nyebar kemana-mana. Itu belum baik kita. Mestinya orang baik itu kalau dia senang dagangannya laris, dia mesti senang lihat dagangan tetangganya laris. Ketiban tonggone laris dituduh pakai tuyul penglaris, ingon-ingonan. Ketiban tetangganya nggak laris, rasain lo ya. Senang ngelihat orang lain susah. Nah ini ukuran yang sederhana. Makanya kalau panjenengan bisa memanage, tahu memanage nggak Bu kira-kira? Menata hatinya
agar tidak mendengki atau mengendalikan kedengkian iri pada dirinya, panjenengan sudah mampu menghadirkan surga untuk dunianya, mudah-mudahan sampai surga akhiratnya. Allahumma amin. Karena hidup yang paling bahagia itu adalah kita semua mensyukuri yang punya kita. Jangan repot sama yang punya orang. Iqna tastagni qanaah, kata Nabi, maka engkau semua akan kaya. Tak ceramahin begini Pak, kan di sini ibu-ibu muslimat kali fataya. Ibu-ibu ini kalau kata dokter Aisyah Dahlan, bedanya sama wong lanang, kalau bapak-bapak itu pandangannya panjang jauh ke depan, itu laki-laki. Makanya laki-laki balapan nang jalan tol berani, ngebut berani, di jalan raya motong kendaraan di depan berani. Karena ngapa? Ancer-ancernya jelas pandangan mata. Makanya ibu-ibu kalau suami ngebut nyetir mobil kan merem kan, takut. Tapi suami biasa saja. Karena ngapa? Sudah tahu jejekan gasnya, ukuran kecepatannya, jarak ke depannya ketebak oleh pandangan mata. Karena laki-laki pandangannya jauh ke depan. Kalau perempuan gak berani karena ngapa? Pandangannya kurang jauh tapi melebar. Ibu-ibu tuh ke samping. Makanya ibu-ibu ini pengawasan ya, natapnya kan ke saya semua. Tapi tahu kawan di sampingnya nambah cincin, tahu. Nggak perlu melirik. Nambah cincin, nambah gelang. Perasaan kemarin baru 1, kok sekarang sudah 2 gitu. Tahu betul. Ini kembali ke penyakit hati nantinya. Itu yang jadi persoalan. Makanya kalau kita ini nggak ngurusin nikmat orang, syukuri yang punya kita saja, hidup akan bahagia. Makanya orang yang paling bahagia di dunia itu orang yang qanaah, nerimo. Bu, mau masuk surga tidak? Tak ajarin ge. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Iyalah, tepuk tangan. Ya iyalah kalau segitu mah. Dikasih 15 juta nerimo. Dikasih 5 juta sebulan nerimo. 500 ribu nerimo lah nelongso. Dikasih cuman 50 ribu sebulan, is oke wae aku rapopot. Ya jangan deh Pak. Jadi istri yang nerimo itu yang paling bahagia. Tapi nggak salah dong Pak. Kalau bapak-bapak punya duit, nggak salah. Kemarin saya ceramah di tempat Pak Lurah Bambang, kalau Pak Sigit ya. Saya sampaikan bapak-bapak wayahnya punya duit. Datang istri pagi-pagi, istri mau masak. Sini. Di sini manggilnya maknya apa mama? Mama aja lah ya, mama. Mama, sini. Ada apa papa? Sebentar papa, mama mau membersihkan teletong dulu. Kan keren. Begitu istri mendekat, mama rogoh kantongnya. Banting duit 15 juta. Cereker. Ini duit apa papa? Uang belanja mama. Tuku terasi, minyak goreng lagi mahal, cabai pun mahal. 15 juta kira-kira cukup mama? Cukup papa. Bagaimana kira-kira papa kalau andai kata ini uang belanjanya ada sisaan, buat mama saja? Senang Pak istri dengan riang gembira, campur salawatan nang dapur. Begitu istri balik badan bawa duit 15 juta ke dapur. Nanti dulu mama. Ada apa lagi papa? Ada yang kurang mama. Langsung rogoh kantong kanan Pak, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini duit apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Kita kan nggak pakai babysitter, nggak pakai tukang masak, nggak pakai tukang nyuci. Mama semua yang kerjakan sampai membersihkan teletong depan belakang itu. Maka bonus buat mamahnya 15 juta. Coba kita hitung 15 juta buat uang belanja, 15 juta bonus buat mama, buat istrinya 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi. Ngimpi kok jedut langit bu. Tapi boleh juga dong kalau suaminya mampu, jangan pelit Pak Camat. Pak Camat kan punya banyak bonus ya. Buat Bu Camat, kita membahagiakan istriku itu kan wajib. Makanya kata Nabi,
akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang paling terpilih hebat akhlaknya, terpilih orangnya adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Nggak salah kalau mampu ya Pak ngasih istri. Tapi ibu kembali lagi, jadi istri yang qanaah, nerimo, nggak iri sama punya orang, itulah kebahagiaan yang sejati. Karena pada akhirnya begini, istri solihah itulah yang dikehendaki oleh semua laki-laki. Saya mewakili hati bapak-bapak ini. Kalau boleh mewakili ya Pak ya. Laki-laki itu kebahagiaannya bukan pada rumah yang megah, bukan karena mobilnya mewah, bukan karena motor sport, bukan karena sepeda yang lagi trendy, bukan juga musim bunga termasuk jada bolong. Laki-laki itu kebahagiaannya ada pada istri yang solihah. Itu muaranya, itu endingnya, itu pada akhirnya kebahagiaan dunia adalah punya istri yang solihah. Cobalah, jangankan hidup sugih ya Pak, hidup susah saja susah. Tinggal ngontrak-ngontrak, kendaraan cuman punya sepeda. Opo Pak, gara-gara kawin sama saya kamu jadi susah. Coba kamu dulu kawinnya sama Pak Bupati. Ini mantannya Pak Bupati ya. Nikah waktu dilamar Pak Bupati waktu masih SMA kamu mau. Kamu sekarang sudah jadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Mama. Kata suaminya, gara-gara nikah sama saya kita tinggal cuman ngontrak. Teman-teman sudah punya rumah, kita belum. Teman-teman sudah punya motor, punya mobil, kita jauh tangi. Sepeda juga dikasih orang. Apa kata istrinya? Enggak kok Pak, saya bangga punya suami kayak bapak. Subhanallah, langsung drodok lakinya brebes milih saking terharunya, saking bangganya punya istri solihah. Tapi ngomong-ngomong ada nggak yang kayak gitu? Ada ya? Oh nggak ada lah ya Bu ya. Tanya kiamat. Apa? Jawab bininya, iya sial saya dapat laki kayak kamu ini. Coba dulu saya nerima lamaran Pak Bupati, sudah jadi istri bupati saya sekarang. Nah itu Bapak Ibu, makanya pada akhirnya sedikit atau banyak istri yang solihah. Maka kembalikan kepada hati kita, syukuri yang punya kita, qanaah apa adanya. Jangan dengan punya orang, maka hidup kita akan bahagia. Cuman kalau kita ini sama orang, alhaakumut takatsur, nggak ada selesainya berlomba-lomba akan dunia. Nggih napa nggih? Iya Pak ya. Nggak ada selesainya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba baca lagi. Surat yang kita hafal semua. Sampai kita dijejelkan dalam kubur, tak ada selesainya berlomba dunia. Rumah kita gede hari ini, besok orang bikin rumah lebih gede. Mobil kita bagus saat ini, besok orang bikin rumah yang lebih bagus. Nggak ada puasnya hidup ini kalau kita membandingkan kepada orang lain. Maka syukur yang punya kita. Hidup jangan neko-neko. Apalagi ini zaman-zaman susah, zaman pandemi Bapak Ibu. Kita lebih baik hidup bersyukur apa adanya, hidup bahagia, jangan banyak cicilan. Setuju? Saya ngeliat rai-rai kreditan dulu ya. Kalau kata dokter di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan, tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Setuju kira-kira? Makanya jangan membebani diri sendiri, bersyukur apa adanya. Kadang-kadang begini, saya juga heran Bapak Ibu. Orang sekarang ini seperti kufur nikmat. Suka banding-bandingi dengan zaman dahulu. Enak zaman dulu. Tak pikir-pikir iya juga ya Pak. Nek zaman biyen saya nggak mikirin biaya sekolah loh. Saya nggak pernah mikirin biaya makan minum. Yang mikirin bapak ibu saya soalnya. Ya nggak kira-kira. Kita ini seperti kufur nikmat Bapak Ibu. Zaman saya nang kampung ya Pak. Nang kampung. Itu sekampung itu yang punya TV cuman Pak Kadus, Pak Bayan. TV-nya hitam putih.
Energinya pakai aki, listrik baru masuk 2017 kemarin. Sak kampung saya yang punya motor cuman satu, yang lain borok-borok motor sepeda aja nggak punya. Zaman sekarang listrik sudah masuk, LED TV, LCD TV, antenanya parabola, punya motor semua. Ada yang sudah kebeli mobil tapi kufur nikmat. Orang sekarang mah gaya, HP-nya bagus, Android. Kemana-mana selfie. Jalan-jalan ke kebun karet Karanganyar, selfie. Ke Mutun, selfie. Ke Lembah Hijau, selfie. Makan di rumah makan begadang, selfie. Dibilang melarat, marah. Nggak dapat BLT, ngamuk. Kita ini bukan miskin, tapi mentalnya yang miskin. Saya pernah begini ceritanya Bapak Ibu. Ngeter waktu ya. Saya pernah ceritanya dimintain surat keterangan tidak mampu untuk daftar umroh, nggak mau. Ngapa nggak mau? Takut permanen nggak mampunya. Bukan karena sok kaya. Makanya Bapak Ibu saya sarankan kali panjenengan kalau bisa jangan mau bikin surat keterangan tidak mampu. Pak Lurah, Bu Lurahnya senang banget ini ya. Jangan mau, karena nanti takut jadi doa Bapak Ibu. Cuman boleh, saya ditanya sama santri saya, terus gimana dong? Kan buat sekolah. Kalau buat sekolah, kan memang orang yang sedang sekolah, sedang mondok kan orang fakir. Karena dia tidak bisa mencari nafkah. Dia sedang menuntut ilmu. Boleh pakai surat keterangan tidak mampu. Buat sekolah, boleh. Atau umurnya sudah lewat 40 tahun. Karena kata Mbah Maimun Zubair, orang itu bakal sugih kalau umur 35 sampai 42 sugih, maka dia bakal sugih selamanya. Tapi kalau umur 35 sampai 42 masih melarat, terima melarat. Makanya kalau sudah umur 42 ke atas, rasa-rasanya segini-gini aja, syukuri apa adanya, baru boleh buat surat keterangan tidak mampu. Saya ingin balik lagi Bapak Ibu. Orang Indonesia ini kaya-kaya, tapi mentalnya yang miskin. Ini yang jadi persoalan. Paling penting sekarang jadi ketua RT. Mana ketua RT ya? Pening. Wayahe bagi BLT. Keluarganya kebagian semua. Sederek-sedereknya ya Bu ya, keluarganya. Omongan orang apa? Payah ketua RT. Yang kebagian saudaranya semua, mentang-mentang. Panas kuping ketua RT. Besok cair BLT berikutnya kata ketua RT, pokoknya saudara saya nggak usah dikasih, kasih ke orang semua. Tambah remeh omongan saudaranya malahan. Payah punya saudara jadi ketua RT, nggak ada gunanya. Orang mah dikasih, kita mah enggak. Bisa-bisa hajatan nggak ditegur itu. Balik lagi Bapak Ibu, hati kita jangan iri punya orang, bersihkan hati kita, syukuri apa yang ada, qanaah, hidup akan bahagia dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Yang kedua, kalau pengen masuk surga, baru satu loh itu. Yang kedua, kalau ingin masuk surga, jaga lisannya. Dari hati naik ke lisan. Karena kata Nabi ketika ditanya, su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Jawab Kanjeng Nabi, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu alfamu, cangkem, mulut. Dosa paling gampang dari mulut ini apa? Nyinyir. Tahu nyinyir nggak Bu? Tahu nggih? Kan udah gaul semua kan? Nyinyir. Minimal nyinyir orang hajatan. Wayahi Bu Lurah yang hajatan dinyinyir. Payah Bu Lurah. Masakannya anyep semua. Subhanallah. Ini cangkemnya itu payah. Nyinyirin orang hajatan, masakannya anyep semua. Tapi kalau di Bandar Lampung ya Pak, rata-rata emak-emak itu yang dinyinyir empe-empeknya. Empe-empeknya kayak aci dicampur aci dicampur bawang putih, nggak ada rasanya. Dasar yang hajatan pelit, padahal yang hajatan camat.
Akhirnya yang hajatan berikutnya ngedenger nih, kalau pakai empe-empe jangan sampai yang nggak ada rasa. Pesan empe-empe langsung dari Palembang yang harganya mahal, 1 biji 5.000. Begitu dihidangkan, apa nggak dikomen orang? Masih dikomen. Ya, si empe-empenya enak, cukanya mantap. Tapi baru setengah jam habis. Allahu Akbar. Yang ngabisin itu panjenengan, karena ngambilnya kebanyakan. Akhirnya yang hajatan berikutnya Pak Bupati. Pikir Pak Bupati, pokoknya pesan empe-empe yang mahal, cuka yang mantap tapi banyak. Cukanya aja emberan, saking banyaknya, biar nggak habis-habis. Iya sih, Pak Bupati hajatannya empe-empenya banyak, mantap, cukanya emberan. Dari pagi sampai sore malam nggak habis-habis. Tapi sing nunggoni pondokannya itu matanya melotot aja, kayak nggak ikhlas kalau diambil. Enggak Bapak Ibu, apa sih yang di dunia ini nggak bisa jenengan nyinyir itu apa coba? Yang nggak bisa dikomentar itu apa coba? Jadi mohon dari sekarang ya Bu, berhenti nyinyirin orang hajatan. Yang namanya orang hajatan itu pening. Udah mikirin kotanya pulang modal apa enggak gitu ya. Deg-degan orang hajatan itu. Tambah nyinyiran panjenengan, stroke dia nanti. Jadi betul nggak kira-kira? Nah itu nyinyir itu hati-hati. Makanya kalau kata ibu saya, besar hajat besar upat. Makin gede orang hajatan makin besar omongan. Nggak ada manusia yang sempurna. Hidup ini beginilah apa adanya. Karena kita manusia biasa, maka hindari nyinyir. Man somat naja, yang selamat, yang diam dia akan selamat. Habis nyinyir naik Bu, jadi gibah. Gibah itu nopo bahasa kitanya gosip. Apa itu gosip? Digosok makin sip. Itu gosip. Wal ghaibatu asyaddu minaz zina. Gibah itu lebih kejam daripada perzinahan. Lo kok iso? Begini rumusnya. Kalau panjenengan berzina, hari ini zina, besok taubat, cash tunai, dosa zinanya Allah ampuni, taubatnya diterima. Tapi jangan dicobain ya Pak, nggak tanggung jawab saya. Itu perumpamaannya. Tapi kalau jenengan ngegosip, ngegibah, hari ini ngegosip Bu Lurah, besok taubat, lalu minta maaf, tidak akan diterima taubatnya sebelum dia minta maaf kepada yang digosipin. Ini masalahnya. Mau minta maaf itu pakai nggak enak Bu. Apa? Maaf ya, emang apa? Saya kemarin ngegosipin ibu. Emang ngomongin saya apaan? Tak omongin ke orang-orang ibu itu matanya belok, lubang hidungnya mekar, umpama ini bibirnya doer, kupingnya lebar. Nggak jadi maaf-maafan Bu, kena kampleng malahan. Bahaya. Ini masalahnya, mengapa gibah lebih kejam daripada berzina? Orang zina dosa kepada Allah, tobat diterima. Tapi orang yang gibah belum diterima taubat sebelum minta maaf. Makanya jangan gibah. Naik kita dari gibah. Seandainya ngomong kita tidak sesuai dengan fakta, atau ada faktanya ditambah dikit, dikurang dikit, maka itu namanya fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Hati-hati kalian fitnah, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ada santri tanya sama Pak Yai, Pak Yai, ngapa sih kita ini ndak boleh fitnah? Pak Yai gampang jawabnya, ambil kemoceng. Tahu kemoceng? Sula yang dari bulu ayam. Kamu jalan dari sini ke kali sana, sepanjang jalan lepas bulu ayamnya di kemocengnya, lepas. Dari kali balik lagi ke sini, yang sudah dilepas tadi bulu ayamnya kumpulkan kembali. Berangkat ke kali, balik lagi nang kiai, kata Pak Yainya, mana bulu ayam yang sudah dikumpulkan? Dapatnya cuma sedikit Pak Yai. Lo yang lain kemana? Sudah kadang tabur diterbangkan angin. Itulah bahayanya fitnah. Saat engkau menyebarnya, begitu mudah dia menyebar dan diterbangkan oleh angin. Tapi saat engkau hendak memperbaikinya, hanya sedikit sekali hasilnya.
Apalagi zaman sekarang lewat media sosial, grup-grup WhatsApp menyebar ghibah dan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betapa banyak nanti umatku yang bangkrut kata Nabi. Atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa yang bangkrut? Yakni seseorang dari umatku yang bangkit pada hari kiamat nanti dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan hajinya, dengan semua ibadahnya, tapi cangkemnya suka nyinyir, gibah, fitnah dan adu domba, maka semua kebaikannya hapus, diambil oleh orang-orang yang pernah dizalimi oleh lisannya, sampai habis semua pahalanya. Yang menuntut baginya masih banyak, maka kemudian kebaikan-kebaikan, keburukan, dosa-dosa orang-orang yang menuntut tersebut diberikan kepadanya. Artinya hati-hati dengan bahaya lisan. Yang ketiga sekarang, yakni perbuatan, amal. Saya kasih ibu yang sederhana saja ya, untuk amal pada kesempatan kali ini satu aja, karena kita menungguin Pak Bupati sambutan soalnya. Yakni sholat. Ini yang terpenting Bapak Ibu. Jangan muluk-muluk. Mengapa sholat? Karena inilah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Bahkan begini, tafarragh li ibadati, lapangkanlah waktu untuk menyembahku, kata Allah. Jaga sholatmu. Amla'u sadraka ghinan, kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa ilam taf'al, tapi apabila engkau tidak mengerjakannya, maka malaktu sadraka sughlan, kepenuhi dadamu dengan kesempitan. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Laka qodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Yang setrinya nyusul usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kok kawanan Bu jam 9 sholat subuhnya. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isai, keroyokan lan oplosan lillahi ta'ala. Walaupun sih mending ada sholatnya. Orang Jakarta lebih maraton, zuhur nang salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Baik, satu hal lagi, Pak baca dulu sebentar. Mohon membacakan selawat guna amal jariah. Ingat, siapin duit ya nanti. Yang lupa bawa duit enggak apa-apa. Yang lupa bawa genggaman enggak apa-apa. Enggak usah pakai duit, pakai cincinnya aja. Anting-antingnya boleh, kalungnya juga boleh ya. Ini panitia mengkonfirmasi taruhnya belum dibayar katanya. Masa habis pengawasan masih punya utang, malu-maluin kan? Ini enggak guyon ya Bapak Ibu. Baik, satu lagi ini penting. Saya sebagai bagian dari Nahdliyin mengingatkan buat Bapak Ibu semua begini. Di kota-kota banyak sekolah-sekolah Islam terpadu misalnya Bapak Ibu. Sekolah-sekolah modern yang akidahnya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Rumah-rumah tahfiz menjamur Pak, tapi tidak punya sanad. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Maka saya harapkan, yuk kita besarkan sekolah-sekolah Nahdliyin. Kita punya ma'arif kan, punya ma'arif. Bikin TK, ya kayak orang-orang lah, nang Bandar Lampung Pak, masuk SD Islam 23 juta, uang pangkal dibayar orang. Sedangkan anak kita di sana begitu belajar agama, yang diajari bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini kan bikin keselin. Makanya saya menyarankan kepada kader-kader Nahdliyin, kalau pondok kita sudah banyak.
bikin sekolah-sekolah Islam. Kalau di Jawa itu Nahdiyin itu apa? Sekolah Islam teladan. Apa? Terdepan teladan kalau nggak salah ya. SD Islam teladan. SD SMP Islam teladan. Dia punya Nahdiyin. Karena memang begini, banyak orang-orang sugih, Pak. Terutama di kota, banyak orang-orang sugih yang anaknya mondok nggak mau, tapi pengen sekolah agama berkualitas. Sayang bukan warga Nahdiyin yang mengelolanya. Makanya anaknya lulus dari situ, ngomongnya bid'ah dan lain sebagainya. Akidahnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya untuk menjawab tantangan agama ke depan, tantangan umat ke depan, kita bikin di Lampung Timur ini. Lestarikan sekolah-sekolah Nahdiyin, sekolah-sekolah modern. Boleh itu sedemikian rupa. Selain pondok pesantren. Makanya saya, Pak Bupati, saya bikin pondok. Kita tahfiz. Mujan ya, bikin pondok, tahfiz iya, alim iya, tapi saya buka rumah tahfiz juga, Pak. Karena orang-orang sugih itu mau masuknya ke rumah tahfiz. Saya buka rumah tahfiz juga yang bersanad. Langsung kita ngambil sanadnya dari Tebu Ireng semua. Jadi kita nggak sembarang, Bapak Ibu. Agar anak-anak kita nggak masuk rumah tahfiz yang dimiliki oleh kaum Wahabi tersebut. Ini penting, ma'arifnya kita besarkan, apalagi kita punya bupatinya kader, wakil gubernur kader, camate kader, kepala-kepala dinasnya kader, Bapak Ibu. Subhanallah. Tepuk tangan dulu kira-kira. Terakhir saya mau closing karena mau kita upload, Bapak Ibu. Ada yang nanya, Pak Yai, kok kelompok-kelompok teroris itu mereka semua ahli sholat, ahli ibadah, ahli membaca Quran, kok tega kita memerangi mereka semua? Kalau udah nanya kayak gini, Pak, ngejawabnya nggak boleh saya langsung bacakan hadis saja biar jenengan paham. Nabi bersabda, kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Serem. Nabi nggak pernah bersabda sekasar ini. Saya aja agak sungkan ngomongnya di sini karena bahasanya kasar. Mbok ya dialusin, kiri-kiri neraka. Alusin lagi, segawon neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini, mati sebagai khawarij, mati sebagai radikalis teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian adalah gugur berperang melawan khawarij, gugur berperang melawan teroris radikalis. Ini sabda Nabi. Yakhruju qaumun min ummati, dan akan keluar, kata Nabi, sekelompok orang di tengah-tengah umatku, di mana mereka itu yaqra'unal Quran, mereka semua fasih membaca Al-Quran. Makanya hati-hati rumah tahfiz, karena ada mereka yang ngebentuknya, mereka fasih membaca Al-Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Bu, Pak, ini Kanjeng Nabi berbicaranya bukan sama kita, berbicaranya sama sahabatnya. Bacaan Quran orang khawarij radikalis teroris itu melampaui bacaan para sahabat. Wala sholatukum ila sholatihim bisyai', sholat kalian nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan sholat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Sholat kita nggak ada apa-apanya, puasa kita nggak ada apa-apanya, bacaan Quran kita tidak ada apa-apanya. Tapi jangan pernah tertipu oleh kefasihan mereka, kata Nabi.
Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Nabi sebutkan 3 kali, fatuba liman qatalahum, lalu beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Mudah-mudahan marga 3 ini bersih dari kelompok-kelompok yang sedemikian rupa. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.